baik. Jadi kondisi psikologis untuk melaporkan apabila terjadi masalah ataupun apa keadaan-keadaan yang menurut mereka membuat tidak nyaman dalam pergaulan, itu saya kira sudah masyarakat kita sudah bukan lagi yang awam hukumnya yang yang rendah ya, tetapi sudah punya kesadaran. Oke. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini juga kami menyediakan semacam ruang hotline kepada masyarakat yang ingin eh, bertanya secara langsung melalui virtual Zoom meeting atau juga ingin bertanya melalui eh, SMS dan juga nomor telepon itu telah kami sediakan. Kami persilakan kepada masyarakat untuk bertanya ke para narasumber yang telah ada di ruangan ini dan juga apapun pertanyaannya insya Allah itu bisa kita jawab dan bisa kita berikan solusi terbaik untuk masyarakat yang itu membutuhkan bantuan dari sisi hukum. Baik, saya langsung mungkin ke Bapak Imran Dhani ini sebagai lawyer atau advokat di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Tentu saja ada pengalaman-pengalaman khusus selama mendampingi masyarakat yang itu memang membutuhkan eh, pendampingan hukum. Mungkin ada pengalaman-pengalaman apa yang banyak dihadapi oleh masyarakat atau kasus-kasus apa saja yang selama ini paling banyak itu ditangani oleh Pak Imran Dhani selaku lawyer di LBH UNG. Silakan Pak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo pada hari ini, saya sangat berterima kasih karena dengan program acara ini seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya dapat mengetahui bagaimana kegiatan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan serta konsultasi hukum. Nah, yang selanjutnya saya menambahkan dari narasumber tadi, pertama-tama perlu kita ketahui semua bahwa Universitas Negeri Gorontalo pada saat ini itu bekerja sama dengan Pengadilan Agama Suawa. Jadi LBH UNG ini kita dari tahun 2020 ya Pak Sek ya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Jadi kalau masyarakat ada ingin konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peradilan agama, itu bisa langsung ke Posbakum atau Posyankum Pengadilan Agama Suawa. Jadi kita punya administrasi juga di situ, dan saya juga hampir setiap saat juga di sana di Posbakum. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin konsultasi hukum bagaimana terhadap kasus-kasus yang dialami masyarakat, bisa langsung ke Pengadilan Agama Suawa. Nah, dalam hal praktek yang perlu saya jelaskan di sini adalah terhadap pendampingan serta konsultasi hukum yang kadangkala kita khususnya LBH UNG itu paling banyak mendapatkan masalah-masalah. Jadi tinggal bagaimana kita selaku advokat atau bagian administrasi itu harus mempunyai teknik wawancara terhadap pihak itu. Jadi kalau dalam materi advokat, teknik wawancara dengan klien. Nah, jadi masyarakat ini kan perlu kita ketahui kan awam. Jadi pada saat masyarakat ingin perkaranya didaftarkan di pengadilan agama, itu pertama-tama masyarakat itu masuk ke namanya meja 1. Itu masyarakat akan ditanya, mau perlu apa Bu? Mau daftar perkara apa? Selesai di situ,
masuk ke kamar Posyankum. Posyankum, nah ada bagian administrasi kita yang BAP, yang BAP. Nah, ini masyarakat ini atau pihak ini akan kita tanya-tanya. Nah, kendala-kendala kita adalah yang pertama sudah di sini. Nah, kadangkala kita ingin bantu masyarakat, bagaimana supaya perkaranya itu bisa dapat dikabulkan oleh majelis hakim, ya tapi kadangkala secara teknis ini kita punya masalah. Jadi misalnya saya contohkan saja perihal perkara dispensasi nikah. Jadi perlu saya jelaskan bahwa dispensasi nikah ini adalah ketika seseorang yang pingin menikah tapi dia di bawah usia 19 tahun. Jadi dengan program ini saya himbau juga kepada masyarakat, jika ada keluarga atau kerabat yang pingin menikah anaknya atau calon anak mantu yang akan jadi anak mantu itu di bawah dari 19 tahun, itu harus melalui penetapan pengadilan agama di bawah kewenangan hukum. Jadi kalau di Bone Bolango tentunya kewenangan hukumnya berada pada pengadilan agama Suawa. Itu. Jadi kalau misalnya kedua-duanya di bawah umur, di bawah dari 19 tahun, itu kedua-duanya harus mendaftarkan diri. Gitu. Tentunya segala persyaratan-persyaratan itu akan diperoleh pada pengadilan agama. Nanti kita akan beritahu apa persyaratannya supaya bisa dicatat, gitu, terus bisa dilengkapi. Nah, terhadap kendala-kendala sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa saya ambil contoh saja pada saat dispensasi nikah. Nah, kadangkala kita ditanya, gitu, bagaimana ini Pak, bisa dikabulkan tidak? Nah, kita menjawab bisa dikabulkan asal yang kita tanya ke ibu misalnya, ini ibu bisa jelaskan dengan baik. Nah, salah satu contohnya adalah si pihak mengatakan bahwa yang bersangkutan ini sedang hamil. Padahal ketika disidangkan perkaranya, ditanya, majelis hakim tanya kepada yang bersangkutan, ternyata yang si anak tadi ini tidak hamil. Ini yang merupakan kendala-kendala kita. Itu. Jadi majelis hakim otomatis akan memanggil pihak Posbakum. Akan dipanggil, kok kenapa ini tidak hamil terus kita dibuat di gugatan terus hamil, begitu. Jadi ini yang paling banyak kendala kita di situ. Artinya paling banyak pihak itu tidak jujur, gitu. Jadi karena dia proses perdata, secara otomatis pertama-tama itu maksud dan tujuan pihak itu kita harus tuangkan namanya di dalam gugatan, itu. Kalau misalnya pihak itu berkata dengan jujur, dengan baik, nah kita enak. Kita enak buat gugatan, terus kita hanya buat saja. Artinya LBH UNG bekerja sama dengan Posbakum itu, karena masyarakat pada umumnya tidak tahu bagaimana cara membuat gugatan, maka pengadilan agama itu menyediakan atau kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk bisa membantu masyarakat untuk membuat gugatan. Gitu. Jadi nanti kalau dia kurang mampu bisa bermohon ke Posyankum atau Posbakum itu untuk bisa didampingi oleh kuasa hukum.